Assalamualaikum teman-teman semua. Ini aku mulai mini vlogku hari ini. Jadi anak-anak udah bangun dari jam 6. Nah, ini lagi persiapan mandi ya. Aku lagi nyiapin pakaian mereka. Pakaian anak gadis dan anak bujang ya. Ini Jadi kegiatan rutinku itu anak-anak itu setelah bangun pagi aku sudah siap sarapan mereka. Itu mereka sudah siap dengan sarapan. Kemudian setelah sarapan baru mandi. Jadi ketika sikat gigi itu mereka sudah makan sih itu. Tapi ya gitu deh. Jadi ini baju anak gadis. Jadi anakku yang pertama ini umurnya itu 3 tahun lebih beberapa bulan. Kemudian yang anak kedua, anakku yang perempuan yang kedua itu 1,5 tahun. Dan mereka ya masih pakai diapers ya, masih pakai popok. Aku tim ibu-ibu yang puas-puasin dulu deh mereka pakai diapers. Toh juga rezeki kan memang punya mereka gitu kan. Jadi aku nggak mau pusing-pusing gitu, timnya nggak mau pusing-pusing sih. Nah, jadi ini aku lagi menggiring mereka untuk mandi pagi ya, memanggil mereka. Abis itu aku lanjut ke masak ya. Ini masak aku itu jadi kayak dibagi 2 part. Yang pertama untuk sarapan khusus buat pagi, kemudian ini aku masak setelah mereka sarapan, itu masak khusus untuk siang dan malam. Jadi ini menunya beda gitu. Nah, ini ada ikan simba, aku beli di warung Mbah biasa. Nah, jangan salfok ya teman-teman. Jadi wastafel aku tuh memang ada ininya ya, cobek. Jadi dia itu salurannya itu tuh udah nggak ada penutupnya. Jadi agak trauma sih karena beberapa kali tuh ada tikus yang masuk. Jadi dia itu awalnya tuh pakai cobek ulekannya doang. Terus kok semakin ringan kali ya karena batunya itu sering kena air. Jadi dia bisa geser sendiri. Jadi aku pakai cobek itu deh. Tapi tenang aja, cobeknya ini nggak pernah aku pakai lagi. Jadi memang khusus untuk nutup aja gitu. Nggak pernah aku pakai buat ngulek gitu, nggak pernah. Jadi aku juga tanganku tuh setelah melahirkan itu tanganku tuh agak sensitif yang telunjuk itu teman-teman. Jadi ya aku kalau mau menggiling atau mau buat bumbu gitu ya di blender kayak gini nih. Aku lagi mau buat bumbu kuning gitu ya untuk ikannya dan untuk yang lain-lain gitu. Jadi aku pakai blender gitu. Ada nggak sih teman-teman yang sama kayak aku setelah melahirkan tuh ada perubahan di fisik gitu ya, yang itu tuh nggak bisa kembali lagi. Kayak aku tuh jadi dari anak pertama aku setelah melahirkan itu kulitku tuh sensitif gitu loh teman-teman. Lebih spesifiknya sih jari telunjuk. Jadi jari telunjuknya doang, jari yang lainnya enggak. Nah, nih tiba-tiba udah jadi nih. Aku lupa record sih yang lain-lainnya itu. Jadi aku udah jadi aja nih dah gitu. Nah, aku tutup. Kemudian ini aku lanjut lagi. Tiba-tiba abinya ngajakin rekreasi ya, karena selama liburan itu kami nggak kemana-mana teman-teman, karena di sini tuh musim hujan. Jadi aku orangnya worryan. Jadi aku lebih mentingin kesehatan anak nih daripada kita jalan-jalan ya. Kita capek gitu. Yang penting anak-anak di rumah tuh senang main, puas gitu aja sih kalau aku. Ya walaupun aku bisa kadang tuh ya suntuk juga, tapi ya mau gimana lagi, tahan-tahanin aja. Nah, ini udah pulang tiba-tiba pulang, terus ini udah ganti baju. Si anak pertamaku biasanya dipanggil adanya Ajo. Ajo nih minta makan, tiba-tiba ganti menu deh karena ini videonya itu udah malam gitu ya. Tiba-tiba pengennya bikin capcay aja deh aku. Masih ada sih sayur yang tadi pagi tuh aku buat, masih ada.
cuman aku kadang mut-mutan sih teman-teman, kadang pengen masak lagi, kadang ya kayak gitu deh, pokoknya nggak bisa diprediksi moodnya. Kalian ada yang kayak gitu nggak sih? Atau ya udah yang ada aja gitu, kadang sekalinya nggak mau masak gitu beli aja gitu kan. Tapi kalau aku sih mentingin anak-anak ya. Kalau anak-anak itu memang biasanya tuh masakan makanan aku gitu loh, tangan aku gitu, mereka nggak terbiasa di luar gitu. Jadi walaupun aku apa ya, telur doang gitu ya, mereka tuh ya mau gitu. Tapi kalau dia pakai makanan yang beli dari luar itu, aku aja sama suami biasanya yang makan, mereka mah tetap aku masakin dengan tanganku sendiri gitu. Karena aku ya kayak gitu, anakku tuh dua-duanya tuh kayak sensitif gitu loh teman-teman. Kalau makanan yang bukan uminya yang masak tuh kayak sensitif gitu loh, apapun yang masuk ke dalam tubuh mereka gitu. Jadi ya sebisanya aku nggak males sih buat makanan mereka gitu. Mungkin teman-teman pada heran ya ngelihat porsi makan anakku. Jadi memang anakku yang pertama ini porsi makanannya itu kayaknya memang lebih besar gitu loh daripada anak umumnya. Aku sih seneng sih dia seneng makan, karena tuh dulu tuh fasenya dia itu ada di fase yang sulit banget makan, dan itu bikin aku stres sih teman-teman. Jadi menurut aku buat teman-teman yang lagi struggle anaknya nggak mau makan, tenang aja, pasti ada fase dimana dia itu bakal lahap makan. Dan ketika sedang lahap makan itu, jangan sampai kalian itu melewatkan fase itu. Karena aku bahagia banget ya kalau anak pertamaku tuh, kalau udah pas awal-awal lahap makan itu ya udah apa aja aku kasih gitu. Jadi bertumbuhnya tuh alhamdulillah tuh pesat gitu loh, tiba-tiba melejit gitu badannya tuh. Aku bangga gitu loh, bisa bisa menemani tumbuh kembang dia itu loh, sampean yang tadinya itu dikatain orang itu kayak kurus lah apalah, tapi aku bangga sekarang itu anakku ya badannya bagus, tegap gitu. Jadi teman-teman jangan diambil pusing ya. Nah ini kemudian aku lanjut ke lipat-lipat baju sih. Ini bajuku sih, bajuku dan suami sih. Baju anak-anak belum kering, masih di jemuran, belum aku angkatin juga ya. Aku sih tim yang ngelipat sat-sat aja sih, bukan yang karena aku ibu rumah tangga dan suamiku juga orangnya freelance ya, kerjanya freelance. Jadi kami ya kalau mau kemana-mana itu ya pakai pakaiannya seadanya aja, kecuali kalau misalnya ke tempat-tempat resmi baru kita disetrika gitu ya. Kalau aku seperti itu sih. Teman-teman ada nggak yang sama kayak aku, yang setrikanya tuh kalau ke acara yang formal-formal aja gitu kan? Kayak suamiku kalau misalnya ini khotib Jumat, atau palingan kalau misalnya mau ngajar di kampus gitu, itu aja sih. Selainnya aku nggak aku setrika. Itu pun by request dia. Kalau dia nggak minta juga kadang dia yang ini sendiri sih. Kalau aku udah reward ya dengan anak-anak kedua bocil nikmati aja ya bun apa yang kita kerjakan sekarang. Jadi bikin happy aja apapun itu ya. Beginilah kehidupanku. Ini aku lanjut ke Tata ini ada kepala ajo. Jadi aku kalau misalnya shoot video kayak gini tuh memang anak-anak tuh pada heboh sendiri gitu ngeliat uminya tag video gitu. Apa sih Mi, apa itu, pengen masuk juga karena Ajo ini juga anaknya suka pengen di syuting gitu. Kalau misalnya Umi foto Umi gitu, ada juga nih. Berapa kali aku tag video ini nggak jadi cuman dapat videonya ya segini-gini aja. Ini aku di bagian atasnya khusus daster aku sih. Aslinya itu aku tuh
bukan di lemari plastik ini. Ini lemari plastik ini aslinya itu ya suamiku. Aku di lemariku yang biasa, di lemari besiku itu. Cuman kok kemarin waktu suamiku di lemari ini nggak bisa, ini loh nggak bisa rapi. Ya udahlah aku aja gitu kan. Aku orangnya nggak suka berantakan sih teman-teman, walaupun aku bukan yang rapi-rapi banget. Mungkin segitu aja video dariku kali ini. Sampai jumpa di videoku selanjutnya.